tatap muka walaupun dalam dunia maya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan umur panjang dan kebarokan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya selaku moderator Bu Eva dan rekan-rekan saya ada Pak Abdul Wafi, ada Pak Alwi, kemudian ada Ibu Indri dan Ibu Siti Farida dari kelompok 3. Di sini sebagai penyaji yaitu Ibu Indri Restanti. Baiklah sebelum acara penyajian materi, kayaknya ini agak loyo. Marilah Bapak Ibu kita biar tetap semangat pada kesempatan hari ini. Kalau saya bilang, sedang apa kita hari ini? Bersenang-senang. Oke? Oke. Monggo Bapak Ibu, sedang apa hari kita? Sedang apa hari ini? Bersenang-senang. Kompak selalu untuk kelas 250 ini. Ya. Baiklah Bapak Ibu untuk pantun. Nanti dibilang cakep nggih. Pohon jati tumbuh berjajar. Cakep. Menuju pasar. Lebih baik susah di waktu belajar daripada belajar. Yang kedua, anak kecil tertatih-tatih, turun tangga belum bisa. Biarlah badan berletih-letih, bahagia. Baiklah Bapak Ibu, karena kita sudah semangat, marilah kita memberikan waktu untuk penyaji untuk kelompok 3, Ibu Restanti untuk memaparkan hasil diskusi kami. Monggo untuk Ibu Restanti, Indri Restanti, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil ya? Sudah Bu. Nonton Bu Indri. Sudah Bu Indri. Baik, saya mulai. Kok ada musiknya? Gimana caranya matikan musik nih, Pak? Jangan dimunculkan deh. Iya, di mana? Matikan aja ini Bu. Anunya dikecilkan, musiknya nanti di volumenya dia. Volume musiknya di ini ada di atas biasanya. Ini di tak? atas itu. Ya betul. Iya di sana. Ini. Di delay enggak bisa ya? Di delete dulu udah apa-apa Bu Indri. Oke. Baik, saya mulai. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3. Di sini kami mengambil judul program yaitu program BUSI, Budaya Literasi. Perkenalkan, ini anggota kelompok kami, ada Ibu Suci Evayanti, ada saya sendiri, Indri, dan ada Pak Alwi, Bu Siti Farida, dan Pak Abdul Wafi. Di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat mengenai program yang kami diskusikan, kami sepakati. BUSI adalah suatu program yang ada di sekolah kami, yaitu tentang budaya literasi, di mana dalam budaya literasi ini termasuk dalam suatu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian program BUSI adalah suatu program yang mencakup tentang membaca, menulis, berkomunikasi, menghafal, dan mempublikasikan. Program BUSI yang ada di sekolah yaitu literasi membaca buku dan literasi mengaji. Program ini memiliki tujuan yang pertama meningkatkan budaya literasi pada anak, yang kedua mengembangkan rasa cinta membaca pada anak, yang ketiga adalah mencetak anak menjadi hafid atau penghafal Al-Quran yang baik. Kenapa kami memilih ini? Alasan kami yaitu yang pertama,
karena literasi merupakan fondasi dari suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah tingkat literasi anak masih rendah. Yang ketiga, dengan adanya literasi dapat memperluas wawasan interpersonal anak yang nantinya akan semakin baik. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja otak karena digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Kemudian karakter lingkungan yang ingin dibangun di sini kami memilih ada 3. Yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketiga, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun lingkungan. Kemudian bagaimana pelaksanaan programnya? Yang pertama adalah dengan cara membaca dan meresum setiap hari 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk dengan jenis program intrakurikuler. Kemudian yang kedua dengan cara membaca di perpustakaan secara terjadwal setiap kelas 1 minggu sekali, di sini kokurikuler. Kemudian yang ketiga dengan cara munakosah pada ustadz secara terjadwal, di sini termasuk jenis program ekstrakurikuler. Kemudian di sini ada diagram Y berkaitan dengan suara atau voice ya. Yang pertama, melibatkan murid dalam membuat perencanaan budaya literasi atau BUSI. Buku atau literatur apa yang akan dijadikan bahan bacaan pada program BUSI, siapa saja yang akan mengikuti, di mana tempat pelaksanaannya. Jadi kita libatkan langsung murid itu. Kemudian yang kedua, melibatkan murid dalam pelaksanaan BUSI dan evaluasinya. Strategi yang dilakukan yakni memberikan angket pada siswa atau dengan bertanya langsung pada siswa. Kemudian yang kedua adalah pilihan, choice. Yang pertama, memberikan kesempatan pada murid untuk memilih buku atau literatur atau surat apa yang akan dijadikan sebagai bahan program. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan pada murid untuk memilih kapan dan di mana program tersebut akan dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi murid siapa saja yang mengikuti atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Strateginya yaitu memberikan penugasan pada siswa setelah berliterasi 1 minggu sekali. Kemudian kepemilikan, yang pertama meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasannya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menetapkan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan mereka sendiri dan memantau dan menyesuaikan pembelajaran mereka. Strateginya, membuat pojok baca atau literasi kelas. Di sini murid diberikan kebebasan untuk mendesain secara mandiri. Yang kedua, setiap 1 bulan sekali diadakan penilaian literasi terbaik yang rubrik penilaiannya yang ditentukan oleh murid itu sendiri. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Indri. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini saya batasi dengan 2 penanya. Kalau masih ada waktu nanti boleh kelompok lain untuk bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Saya persilakan untuk kelompok 1. Monggo Bu Retno. Terima kasih Bu Eva atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya menyaksikan dan selalu mendengarkan tentang program yang telah didiskusikan oleh kelompok jenengan, menurut saya program tersebut sudah bagus sekali, sudah memenuhi tentang voice, tentang pendidikan dan pilihan murid seperti itu.
Di sekolah saya juga sudah mengadakan program tersebut, yaitu literasi membaca Al-Quran. Itu dimulai pada jam pertama setiap hari. Jadi dengan program yang Bapak Ibu sampaikan barusan di kelompok jenengan, itu bisa membawa hal positif bagi saya untuk memperbaiki ke depannya, seperti itu. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan di sini tadi, Bu Indri, pada rubrik seperti itu ya, mungkin bisa menambah pengetahuan saya, juga menambah apa yang perlu saya tambah pada program yang ada di sekolah saya. Tadi Bu Indri bilang rubrik penilaian ditentukan oleh murid sendiri. Maksudnya seperti apa itu ya Bu Indri? Itu yang saya tanyakan, rubriknya itu seperti apa? Mungkin bisa nanti kalau bisa ada penambahan untuk program saya, mungkin dari itu Bu Eva. Seperti itu saja pertanyaannya. Terima kasih Bu Retno. Untuk penanya kedua Bapak Novandi tadi ya, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Nah, tadi benar, sangat bagus sekali program dari kelompok 1 dan kelompok 3 ya, yaitu programnya literasi mengaji kalau tidak salah ya, mengaji dan apa? Membaca ya. Nah, di situ di program itu kayaknya ada membaca 15 menit ya, Bu. Membaca dan meresum 15 menit sebelum pembelajaran. Itu bagaimana implementasinya, Bu? Maksudnya itu seluruh kelas kan ya, Bu? Ini di SMP apa di SD, Bu? Di SMP, Pak. Di SMP ya, itu seluruh kelas ya, Bu. Jadi itu membaca apa mapel, setiap mapel apa mapelnya apa ya, sesuai dengan mapelnya atau membaca apa kan kayak gitu, itu tadi kurang jelas ya. Nanti kalau olahraga saya juga pengen tanya kalau memang kemapelan itu baca apa kayak gitu ya. Terima kasih Bu, itu saja mungkin. Oke, terima kasih Pak Novandi atas pertanyaannya. Untuk ini karena saya batasi jawabannya dulu, nanti kalau ada waktu nanti Pak Kunaidi nggih. Nah, monggo untuk Bu Indri, Bu Siti Farida atau Pak Alwi, dan mungkin akan menanggapi pertanyaan dari Bu Retno atau Pak Novandi, atau boleh digabung kedua-duanya. Untuk Bu Retno itu menanyakan tentang bagaimana rubrik penilaiannya, Bu Retno. Kemudian Pak Novandi menanyakan tentang bagaimana implementasinya, membaca literaturnya ya Pak ya. Apakah buku pembacaan apa gitu ya Pak ya? Monggo, mungkin dari Pak Alwi dulu. Terima kasih. Silakan Pak Alwi. Iya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Retno, yaitu rubrik murid itu sendiri, kemudian membaca 15 menit dari Bapak Fendi. Sebelumnya saya akan membahas apa yang membaca 15 miliknya Pak Nur Fendi yang bertanya. Seperti yang dilakukan di SMP kami, itu di awal pembelajaran kami membiasakan berdoa dengan membaca surat Yasin. Mudah-mudahan dengan berdoa ini anak-anak itu bisa mengetahui cakrawala baru dan juga bisa menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ini implementasi yang dilakukan oleh SMP kami. Itu jadi di awal pembelajaran kami selalu membaca surat Yasin. Itu semuanya dari 7, 8, dan 9. Dan itu pun dibimbing langsung oleh mata pelajaran jam pertama. Jadi kami mengalokasikan itu 15 menit di awal pembelajaran, dan itu diampu oleh guru mapel jam pertama. Gitu. Nah, untuk rubrik murid itu sendiri, murid itu dia saat membaca dan juga dia mengetahui sesuatu, dia tentunya membuat rubrik tujuan yang ingin dicapai saat dia membaca, gitulah. Apa yang dia inginkan, misalkan saat dia dikasih
waktu untuk pergi ke perpustakaan, dia mencoba membaca buku literatur tersendiri. Dan sebelumnya, tapi murid itu harus tujuan daripada dia ingin sesuatu, mungkin ceritanya daripada cerita rakyat seperti ini, tujuannya itu apa dulu, setelah itu bikin dulu tujuannya, hendak apa yang ingin dicapai. Setelah itu baru membuat sebuah kesimpulan daripada tujuan itu sendiri. Itu mungkin pemahaman dari saya untuk rubrik murid membuat sendiri. Itu Bu Retno, mungkin ada yang ditambahin oleh teman-teman yang lain, monggo dipersilakan. Terima kasih. Mungkin Bu Siti Farida, monggo mungkin bisa ditambahi dari jawaban dari Pak Alwi. Monggo. Baik, terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi dua pertanyaan. Pertama, rubrik penilaian dari Bu Retno. Yang kedua adalah kegiatan pengalaman saya yang Pak Nurhan ditanyakan adalah pengaplikasiannya ya kepada siswa. Kalau dari rubrik itu biasanya, kalau dari kami, di sekolah kami, itu anak-anak kan dikumpulkan ya. Itu literasinya itu bukan hanya mengaji Bu Retno, literasi itu yang dimaksud di sini adalah literasi membaca buku juga, karena di sekolah saya khususnya itu literasinya ada dua. Pertama, literasi membaca Yasin, itu jam pertama di jam ke 0. Baru setelah itu membaca buku, kasih waktu kurang lebih 5 menit atau 10 menit kurang lebih. Kalau dari rubrik penilaian, setiap anak yang sudah berliterasi, baik itu mengaji ataupun membaca buku, di sekolah saya itu anak-anak diwajibkan meresum bukunya. Buku yang diambil di perpustakaan. Jadi di sekolah saya setiap hari anak-anak itu mengambil buku dari perpustakaan, terserah temanya apa yang diambil. Atau terkadang gurunya itu memberikan tema. Hari ini ibu minta temanya tentang dongeng, misalkan seperti itu. Nah, baca dulu bab pertama. Dibaca bab pertama saja, setelah itu diresum bab pertama. Resum itu nanti dikumpulkan pada kami nilai. Yang kami berikan pada guru bahasa Indonesia setelah penilaian dari saya, biasanya seperti itu. Kalau mengaji, penilaiannya itu diambil setiap minggu. Jadi anak-anak itu diminta bersuara untuk saat mengaji satu minggu, misalkan mengaji. Hari ini, kalau hari Senin sampai hari Rabu, hari Senin sampai hari Kamis kita mengaji Yasin. Hari Jumat kita mengaji Waqiah atau Surat Ar-Rahman kalau sekolah saya. Hari Sabtu baru kembali mengaji Yasin. Penilaiannya itu biasanya diletakkan pada mahfajul huruf ya, kalau nggak keliru dalam agama itu. Diambil seperti itu. Ditanyakan, setiap guru itu nanti juga diajari oleh guru DTK ini. Jadi setiap anak-anak mengaji, misalkan ada yang dalam bahasa Madura itu dalam bahasa Indonesia itu mungkin terputus gitu ya ngajinya. Itu guru yang mengajar, yang membimbing jam pertama itu nanti memberitahukan, oh ini membacanya kurang lancar. Itu dilaporkan kepada guru DTK. Jadi anak-anak itu dicatat, oh anak ini namanya ini, ngajinya kurang. Seperti itu. Kalau untuk yang literasi membaca bukunya, itu kan resum. Resumnya itu diberikan pada guru bahasa Indonesia. Memang penilaiannya agak sedikit berat, tapi kami saling membantu per jam pertama. Jadi guru bahasa Indonesia tidak dibiarkan sendiri, tidak dibiarkan menilai sendiri. Kami kolaborasi, kami bertanya. Misalkan guru bahasa pada waktu kemarin anak kelas 7A ada yang tidak bisa membaca. Di sini baru ketemu ada yang tidak bisa membaca, tapi ya lulus SD, tapi tidak bisa membaca. Baru itu dapat catatan. Kami laporkan kepada guru bahasa Indonesia. Di ruangan di sekolah kami ada ruang inklusi. Jadi anak yang tidak bisa membaca diajak ke sana, diajari pelan-pelan oleh guru bahasa Indonesia. Kurang lebih 3 anak. Kalau yang lagi nanti dibawa sama guru agamanya ke musola. Di situ diberikan pemahaman tentang mengaji. Itu untuk rubrik penilaian. Kalau yang ditanyakan dari Pak Nurhandi, itu adalah pengaplikasiannya ya. Memang Pak, kalau di kelas saya, di sekolah saya, setiap kelas itu
itu yang pertama sama dengan Pak Amri, selalu melakukan literasi itu, baik olahraga, bahasa, semuanya. Setelah melakukan literasi mengaji dan membaca, baru kita melakukan kegiatan inti yaitu pembelajaran. Olahraga ya tetap olahraga, tapi itu setelah kegiatan literasi. Seperti itu Bapak. Itu jawaban dari saya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Wafi atau Bu Indri sendiri. Mungkin saya akan nambahi ya untuk tadi pertanyaan Pak Nurfendi, bacaannya, literaturnya ya Pak. Nah, di sini kebiasaan kami untuk memberikan suara kepada anak-anak, kita tawarkan, anak-anak sekarang ini misalnya saya ngajak kelas 7A, ya. Anak-anak besok nih pelajarannya Bu Eva, nah, kira-kira besok kita literasinya pakai tema apa ya yang enak? Yang enak, oh pakai cerpen Bu, pakai dongeng Bu, pakai ini. Nah, suara terbanyak, oh karena suara terbanyak dongeng, besok kalian bawa buku dongeng ya. Nah, itu kita baca buku dongeng, baru anak-anak meresponsnya. Lain waktu kali, oh kemarin sudah dongeng selesai ya, sekarang kita baca buku apa yang enak, itu Pak. Itu di-flowkan kepada anak, biar anak yang memilih sendiri, bukan guru yang menentukan. Begitu Pak Nurfendi. Kemudian untuk Bu Retno tentang rubrik penilaiannya, kan anak-anak kita sudah, dia membuka suara sendiri. Jadi anak-anak, Bu, nanti misalnya saya membaca buku, jadi nanti saya ingin, berarti saya menilainya, oh saya pingin Bu, oh saya bisa membuat nanti resum yang bagus Bu, kemudian tata tulisannya yang bagus, itu anak sendiri menurut saya pinginnya kayak gini Bu. Ya, nanti keberhasilannya saya itu dilihat dari sisi ini dan ini. Itu kalau menurut Bu Rita, monggo di mute dulu suaranya Bu Rita. Use a positive mindset and feel positive emotion ini. Berarti ini kudu ada dari di resign Bu. Enggak. Suaranya Bu Rita. Oke. Terima kasih Bu Rita. Monggo Pak Nurfendi. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Bu. Oh ini Bu Indri apa mau menambahi ini? Mohon maaf ini kok saya masuk sudah. Mungkin dulu Pak Nurfendi aja dulu. Oke. Terima kasih. Ya. Aduh, Bu Rita kok masuk lagi. Bu Rita, mohon Bu Rita di mute. Oke. Bu, ya terima kasih atas jawabannya. Tadi saya menanyakan pengaplikasiannya. Kok rupanya, mohon maaf, kok rupanya ya menjelaskan secara individual masing-masing sekolah ya. Sedangkan di sini kan mohon maaf ya, tadi bukan menyalahkan ya. Mohon maaf, di sini kan kita buat program ya dari beberapa sekolah itu didiskusikan, diambil salah satu ya. Tapi tidak apa-apa, dari semua itu tadi saya sudah tercerahkan ya dari pertanyaan saya. Ternyata banyak di situ program-program literasi. Cuma sedikit mengganjal di pemikiran saya ketika menjawab pertanyaan dari Bu Retno tadi masalah penilaian ya. Di sini ada penilaiannya ya Bu. Terus tadi juga diserahkan kepada guru kelas ya untuk mengaji dan sebagainya kan ya. Nah, bagaimana? Berarti guru kelas itu harus pintar ngaji semua kalau begitu. Bagaimana juga dengan guru yang non-muslim, kalau ada yang non-muslim kan kayak gitu. Terus juga ini, bagaimana cara mengetahui anak yang tidak lancar, dan di situ juga tidak diterangkan hanya mengaji 15 menit, kan tidak tahu mengajinya kalau bareng-bareng kan tidak tahu yang lancar. Jadi mohon diperjelas biar kami juga bisa meniru dari program Bapak Ibu dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Mungkin ini yang Pak Abdul Lafi untuk memperjelas dari pertanyaan dari Pak Fendi. Monggo Pak Abdul Lafi. Baik, saya akan menambahi sedikit ya tentang yang dipertanyakan oleh Bapak Nurfendi.
begini Bapak, ketika untuk mengetahui kriteria anak itu sudah mampu apa tidak, itu diserahkan kepada guru PTK-nya. Kemarin disepakati seperti itu, iya tuh ya. Kemudian untuk ini kan masuk ke intrakurikuler, kemudian ada kurikuler ya, seperti itu. Jadi untuk kurikulumnya kokurikuler apa ini itu dilaksanakan serentak seperti itu, di luar jam pelajaran tapi di awal seperti itu, dan ini dilaksanakan setiap hari gitu. Kemudian untuk kurikulumnya itu diserahkan kepada guru PTK-nya masing-masing, sehingga guru PTK itu ketika pelajaran PTK dia bisa menganalisa mana anak yang sudah bisa baca dan mana anak yang belum, mana anak yang bisa, yang sudah makharijul hurufnya sudah baik dan mana yang belum. Seperti itu Bapak ya. Kemudian untuk penilaian yang Ibu Retno itu sebenarnya kemarin tuh disepakati seperti ini ya. Jadi semua murid dimintai kriteria apa anak itu yang mau dinilai. Nanti setiap ini cuma intinya memotivasi anak agar senang membaca. Semua anak dimintai penilaiannya seperti apa, kemudian diserahkan kepada guru. Kemudian guru itu yang, oh ini yang baik. Tidak semuanya yang disampaikan anak itu bisa diambil sebagai kriteria penilaian, cuma diambil beberapa poin, kemudian ditentukan. Oh, berarti yang terbaik dalam minggu ini seperti itu. Biar semangatnya anak yang lain itu juga terangkat gitu. Misalnya dalam apa ya, membaca Yasin misalnya, anak-anak itu diberi apa, waktu giliran. Sekarang siapa yang membaca? Jadi tidak semua guru ya, tidak guru saja yang membaca yang menjadi ketua gitu. Jadi murid diberi kesempatan juga. Karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf Bu Retno atas mungkin mau bertanya lagi karena waktunya habis. Nanti kita bisa bercengkrama di luar forum ini. Terima kasih juga Pak Fendi, dan juga mohon maaf untuk Pak Kunadi tidak kebagian waktu untuk bertanya karena waktu sudah habis. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Guru hebat. Semoga apa yang kita dapat untuk hari ini mendapatkan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin amin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pemaparan dari kelompok 3. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu kepada kelompok 3 ya, yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kelompok 3 ya. Bagus itu. Di programnya dilanjutkan itu, kalau bisa diimplementasikan yang dengan baik, hanya perbaiki di teknis pelaksanaan saja. Ya kan? Jadi di teknis pelaksanaannya diperbaiki. Jadi alur-alurnya itu diperbaiki, kemudian siapa yang terlibat itu diperbaiki, sehingga nanti sama-sama bertanggung jawab, ya kan? Bagus sudah itu, ya. Tinggal memilah, ya. Apakah saya hanya apakah itu bersama-sama, jadi literasi membaca dengan literasi mengajinya apakah bersama-sama atau di waktu yang terpisah. Nah, itu di split yang bagus ya. Bagus itu udah, ya. Terima kasih. Berikutnya saya beri waktu kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktunya. Kita kelompok 1 akan mulai diskusi kita kali ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami banggakan Bapak Sulaiman MPD sebagai fasilitator kelas